Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita tetap pulangnya nanti jam 10:30 ya. Jangan khawatir untuk ditambah waktunya. Insya Allah nanti kita tepat waktu, kita maksimalkan untuk penjelasan di 3 halaman di mapping yang sudah kita buat. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 pertemuan kita kemarin kita membahas tentang Quran suratul Fatihah. Kemudian pada pagi hari ini kita akan pindah tema pada tentang bab salat, dimulai dari kita bagaimana bab taharahnya atau bab bersucinya, kemudian nanti kita sampai pada pertemuan terakhir nanti kita praktek salat ya. Jadi kita awali dengan taharah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah calon penghuni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Di bab yang pertama atau di tema kita yang saya buat mapping itu adalah apa temanya Bu Hibat? Ayo belajar, ayo bermain. Ayo belajar salat ya. Kita belajar tentang bab salat ini. Kita mulai dari bagaimana sebenarnya kita bersuci, kemudian bagaimana kategori air yang suci itu yang kita buat, yang bisa kita buat sebagai wudhu menjadi sarana kita ke dalam salat. Nah, ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu ibu-ibu harus pahami dulu. Ibu-ibu harus memahami dulu di dalam hukum fikih itu ada 5 hukum. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu adalah apabila dikerjakan dia berpahala, apabila ditinggalkan dosa. Berarti harus dikerjakan, nggak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua, dia itu ada sunnah. Sunnah itu berpahala dalam mengerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan atau tertinggal. Kemudian yang ketiga ada namanya haram. Haram itu berdosa apabila dikerjakan, berpahala ditinggalkan. Kebalikan dari wajib tadi. Kemudian makruh, kebalikan dari sunnah. Makruh berpahala meninggalkan tapi tiada berdosa apabila mengerjakan. Kemudian yang kelima ada mubah. Mubah itu boleh. Boleh itu tiada pahala, tiada dosa apabila mengerjakan sesuatu. Contohnya ibu duduk, makan, minum, melihat melihat ke sini ke depan. Ya, itu mubah. Akan tetapi hal mubah itu bisa menjadi suatu hal yang bernilai amal ibadah. Misal ibu duduk sambil berzikir,
Duduk sambil berjalan-jalan atau bertamasya sambil apa Bu? Sambil mikir. Zikir atau sambil merenungi keesaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat pemandangan-pemandangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang baik, kemudian kita mengagumi bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Hal yang mubah bisa menjadi hal yang bernilai pahala atau bernilai sunnah. Nah, kemudian ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin masuk ke dalam sholat, maka kita terlebih dahulu harus bersuci. Suci dari hadas, baik dia hadas kecil maupun hadas. Hadas itu cuma ada dua ibu, ya. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas kecil dan hadas besar, bapak ibu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, kalau dia hadas kecil itu akan disucikan dengan berwudu. Kalau hadas besar dia akan disucikan dengan mandi besar atau mandi junub, ya. Tapi kita tidak membahas mandi junubnya, ya. Langsung kita nanti ke hadas kecil, yang berwudu untuk masuk ke dalam sholat. Nah, terlalu cepat saya nyampaikan atau bagaimana, Bu? Pas ya? Atau dilambatkan lagi? Ibu pas ya. Jadi ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak saya cintai yang saya banggakan, gimana Bu? Kalau apa? Oh, kayak nanti kan tadinya ya. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang saya cintai yang saya banggakan, di dalam bab sholat ini tadi kita mulai dengan bersuci daripada hadas. Itu nanti kita akan bahas bagaimana kita cara bersuci dari hadas kecil itu. Hadas kecil itu bisa disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, ya Ibu. Pipis, buang kodo hajat yang kecil atau besar, atau BAB dan seterusnya. Kemudian tidur, seterusnya. Habis itu apalagi Ibu? Bersentuhan lagi dengan perempuan yang bukan muhrim, begitu Ibu ya. Itu. Kemudian ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, yang saya banggakan, bagaimana kita memilih atau dalam bersuci itu tadi, dalam bersuci untuk mensucikan hadas kecil itu, ada beberapa hal yang kita akan lakukan yang dinamakan dia itu pada bab toharoh. Apa Ibu? Toharoh. Nah, toharoh itu sendiri masuk kepada bahasa Arab itu berarti indah, suci. Bukan mbak indah Ibu ya, bukan mbak, tapi bukan orang, tapi indah, suci, indah. Kalau indah kan Ibu berarti dia bersih. Yang bersih kan indah kelihatan Ibu. Yang cantik juga indah kelihatan. Kemudian pemandangan yang indah, itu kan sudah otomatis sudah cantik dan bersih. Kalau kotor Ibu nggak ada yang indah. Misal kamar kotor, ya kan? Kamar kotor indah nggak Bu kelihatan? Nggak indah, berarti tidak suci itu. Ya, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di mana kita itu dalam bersuci itu pasti kalau berwudu memerlukan air. Kalau tidak memerlukan air dalam bersuci, dalam mengangkat hadas kecil, itu namanya tayamum. Pelan-pelan saya ulangi ya, bedanya. Kalau dia bersuci mengangkat hadas kecil dengan memakai air, maka dinamakan wudu. Berwudu, jangan tawadu Bu, berwudu. Wudu ya. Tawadu katanya. Tawadu kalau dah hati. Berwudu. Kalau tidak memakai air atau memakai debu, itu namanya tayamum. Tapi sama-sama fungsinya mengangkat hadas atau membersihkan angkat hadas kecil. Nah, itu Ibu ya. Kemudian ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu Ibu pahami, bapak-bapak semuanya, apakah sebenarnya dari pembagian air ditinjau dari kesuciannya itu. Jadi kita itu mensucikan diri itu harus menggunakan air yang suci. Tidak hanya suci Ibu, tapi mensucikan. Apa ada Ustaz air yang suci? Apa ada cucuku? Pak Ustaz ya. Apa ada
air suci tapi tidak mensucikan, ada. Ya, jadi ini harus memilih air yang suci dan mensucikan. Kira-kira sudah hafal mungkin ibu-ibu air suci dan air suci dan lagi mensucikan itu. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang saya cintai, yang saya banggakan, setidaknya dalam air semua air yang turun dari langit dan air yang turun dari bumi merupakan itu adalah air yang dinamakan air mutlak ya. Setidaknya ada tujuh air. Kira-kira apa aja ibu? Air hujan, kedua air sumur, ketiga air laut, air sungai, terus air mata air, air salju, air embun. Nah, itu ya. Air sumur, air sungai itu sama ibu ya. Jadi dia itu air salju, air embun. Nah, misal kalau air embun itu di daun-daunan, kan ada juga kalau pagi ada apa namanya di sini tuh. Kalau di kampungku namanya mengombun, air mengombun, mengembun, mengembun. Jadi air-air yang di daun-daun itu, nah itu air suci, ya, air salju dan seterusnya. Kemudian ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu jenis-jenis air yang suci. Apa tadi bu? Air sungai, air suci dan mensucikan, air mutlak ya. Air hujan, air apa lagi? Air sungai, air hujan, air laut, sumber air, mata air, air salju, air embun, satu lagi air sumur. Ya, 7 ya, 7. Kalau air sumur itu bahasa dulu air perigi, kayak ditambah kolam kula gitu. Nah, ini. Sudah ibu, untuk jenis untuk air yang suci dan itu sudah pasti mensucikan air itu. Tapi nanti ada kondisi-kondisi, baik dia tercampur dengan apa, dia sehingga menjadi air mustakmal, air yang mutanajis dan seterusnya. Nah, itu nanti yang kita bahas. Sudah dilihat ibu peta konsep yang pertama di bagian pertama, sudah ibu? Peta konsepnya dilihat, jangan saya. Ya, bapak sudah semua? Kita lihat. Yang pertama paling atas bapak ibu, air suci lagi mensucikan. Air suci lagi mensucikan. Nah, air suci lagi mensucikan, saya tulis di situ air yang suci itu secara zat. Secara zat dan dapat mensucikan objek lain. Kemudian air ini juga disebut dengan air mutlak. Ya. Jadi ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, air ini disebut air mutlak bahwa air yang alami dasar dari penciptanya, tidak ada campuran apapun. Misal air hujan, udah air hujan aja. Air sungai saja. Kalau air sungai dimasak kemudian ditambahin gula, ditambah kopi jadi kopi. Nah, ini tidak mensucikan lagi, tapi suci dia, tidak mensucikan. Kalau air putih ya, air putih aqua lah dulu ibu tuangkan ke situ nutrisari, itu ya, nutrisari tercampur dengan hal lain kan, maka dia tidak mensucikan, tapi suci. Nah, begitu ibu ya, paham sampai sini? Nah, jadi air mutlak itu tidak ada campuran dengan apapun, dia murni secara zat, kemudian dapat mensucikan objek yang lain. Paham sampai sini ibu? Nah, berarti bisa menggunakan air sungai tanpa ada campuran apa-apa dan seterusnya. Kemudian air hujan, air salju, air embun dan seterusnya. Air apa bu? Air zam-zam. Kemudian jangan air dawet ibu ya, air dawet udah banyak campurannya. Kemudian yang kedua, air yang suci. Ya, contoh ibu, yang air suci yang mensucikan tadi. Air laut adalah air mutlak yang suci dan mensucikan, walaupun dia memiliki rasa yang asin, karena dia murni dari alamnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, air yang mensucikan tapi makruh. Makruh apa tadi bu? Makruh kebalikannya sunnah. Apa? Berpahala ditinggalkan, kalau dikerjakan tidak berdosa. Tidak apa-apa ya, tidak berdosa. Nah, ini airnya suci mensucikan, airnya suci dan mensucikan, tetapi kalau dipakai dia makruh. Dipakai untuk mengangkatkan hadas kecil dia makruh. Air di situ apa bu? Air yang termasuk dalam kategori ini adalah air
musyammas, atau air yang panas atau air yang dipanaskan. Gimana Bu? Tapi wudunya tetap sah, tapi nggak berdosa kan kalau dia dilakukan. Tapi dia makruh dalam ininya. Air hangat, air yang dipanaskan dalam bejana dan seterusnya. Nah, itu. Kalau bisa air yang biasa yang langsung aja, tidak usah dipanaskan gitu ya. Ada 4 kategori air musyammas yang terkena sinar matahari langsung, kemudian ada yang disengaja memang dipanaskan. Apabila yang terkena sinar matahari langsung, dia itu poin pertama, dia itu berada di bejana yang terbuat dari logam selain emas. Ya, logam selain emas, aluminium, apalagi Bu, logam? Seng dan seterusnya. Air yang dari situ sudah panas dia itu, maka dia kalau dia itu suci dan mensucikan, tapi jika dipakai dia itu berhukum makruh. Tidak sampai haram Bu, tidak sampai tidak boleh. Boleh, tapi dia berhukum makruh. Apabila kita lakukan, kita kerjakan, tidak apa-apa. Tetapi sebaiknya iya ini Bu, yang dipanaskan, yang panas, itu berhukum makruh. Jadi diusahakan yang air yang tidak dipanaskan sengaja. Nah, gitu Ibu ya. Kemudian yang kedua, di daerah yang panas seperti Mekah dan seterusnya, itu kan daerah yang panas. Tapi di hal yang seperti itu, jikalau air yang terkena sinar matahari langsung dengan penuh 4 syarat berikut. Di daerah panas seperti termasuk air makruh digunakan lalu suci adalah air yang panas dan dingin karena berpotensi membuat seorang tidak bisa bersuci yang maksimal. Itu alasannya. Karena jikalau air panas itu nanti seseorang itu tidak bisa bersuci secara maksimal, atau mungkin di tangan atau di kulit kita itu terasa panasnya dan seterusnya. Kedua, yang ketiga itu tadi berada di daerah panas, tetap bisa digunakan. Kalau di daerah panas mau nyari air yang dingin nggak ada, ya pakai itu aja Bu. Nanti nggak harus air, nggak boleh air yang panas gitu. Bukan nggak boleh, tapi boleh ya. Gimana Ibu? Apa water heater itu? Pemanas. Oh ya, sama aja Bu. Yang dipanaskan itu kan. Ya, kalau hal-hal yang kalau ada hal-hal yang memang yang dimapu atau ada alasan-alasan tertentu, mungkin sakit dan seterusnya, itu hal lain lagi nanti Ibu. Boleh digunakan, bukan berarti nggak boleh gitu Bu ya. Itu intinya. Cuma makruh. Nah, dikerjakan tidak masalah. Kemudian apabila ditinggalkan itu lebih baik. Begitu Bu ya. Mau pakai apa tadi? Liter apa? Water heater, atau mungkin nggak bisa air dingin, ya udah nggak apa-apa berwudu dengan itu. Tapi dia berhukum, dia itu suci dan mensucikan, tapi berhukum makruh. Paham sampai sini Bu ya? Ibu-ibu kalau mau berwudu dengan ini nggak masalah, tapi dia berhukum makruh. Air itu berhukum makruh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada lagi pertanyaan? Langsung ditanya aja Bu, nggak apa-apa ya. Nanti takutnya kelewat, muter lagi ya. Apa langsung ditanya? Kita ngobrol aja. Nanya aja terus Bu ya. Ya bagaimana? Misalnya kompor sama aja hukumnya. Iya, sama aja. Yang dipanaskan dan dipanaskan matahari juga sama. Yang panaskan alam sama yang apalagi yang dipanaskan. Itu ya. Sama. Yang penting air musyammas itu air yang panas. Nah, yang dipanaskan matahari. Sudah Ibu? Belum? Ya. Enggak jadi makruh lagi. Udah zatnya itu, maksudnya zatnya itu panas dia. Sudah balik kepada zat yang awal dia itu. Maksudnya yang dipanaskan itu kita pegang itu panas sudah. Nah, kita pas waktu kita gunakan itu panas. Nah, gitu Bu ya. Paham? Dalam Bu? Ini dulu dipahami Ibu ya. Boleh dipakai, tapi berhukum makruh. Kalau memang ibu-ibu tidak bisa pakai air dingin, paham saya umur Bu. itu pun masih ada yang
muda, jangan aku dipanggil nenek Ustadz, apa yang lebih muda lah, ya dek, tak bilang gitu, nggak mau pula. Dipanggil dek nggak mau juga ya. Itu ya. Jadi kalau sekiranya ibu-ibu, ya apa namanya, ibu-ibu nggak bisa, tetap pakai itu nggak masalah, ya. Nggak, tapi berhukum makruh, kan nggak berdosa, ya, nggak berdosa. Sudah ibu paham? Bair yang mengandung belerang, iya itu yang dipanaskan oleh alam seperti itu, ya kan ibu. Nah, itu tetap suci. Setiap zat yang panas itu, yang tadi itu, air belerang itu dia kan punya panas dan punya bau, punya panas dan punya bau. Itu bukan termasuk pada hal yang ini. Jadi dia itu panas dari alam dan itu tidak digunakan untuk berwudu. Dia itu tetap bisa, tapi yang seperti tadi, yang makruh tadi itu, ya. Tapi air belerang mungkin nggak dipakai orang untuk berwudu kan? Karena mengandung penyengatan dan bau. Jadi air ini yang tidak bisa digunakan, baik itu nanti berubah pada rasa, bau dan warna dan seterusnya ya. Tapi sebaiknya jangan digunakan, dipakai air yang tawar itu. Udah. Di mana ibu? Berhukum airnya itu makruh, tetap boleh dipakai. Tapi kalau ada air yang lain, pakai air yang lain. Paham ibu? Iya. Kalau ada air yang lain, pakai air yang lain. Pakai itu pun tidak masalah, gitu ibu. Iya. Paham ibu? Saya ulangi lagi. Pakai air itu, pakai air yang panas tadi itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang udah itu ya pakai itu tidak masalah. Iya. Gak masalah. Kalau yang dingin, kalau tahan ya air hangat itu. Ya, paham? Asal dia nanti itu tidak air yang mutanajis, tidak air yang tercampur dengan najis. Walaupun dia air dingin, air yang tawar, air yang suci dan mensucikan, kalau kena air najis, maka dia air mutanajis nanti jadinya. Itu ya. Saya ulangi. Air yang suci mensucikan, tapi dia makruh, dia bisa suci, air itu suci dan dia bisa mensucikan, akan tetapi berhukum makruh air itu. Ya, bukan ditinggalkan, bukan berarti tidak boleh. Kalau tidak boleh itu haram. Misal berwuduk dengan air mutanajis itu tidak boleh. Berarti apapun jenis airnya, kalau dia memang mutanajis tidak boleh dipakai. Tapi kalau makruh boleh dipakai untuk alternatif. Ya, ibu. Misal kesehatan nggak bisa, ya buat ini, buat apa namanya, nggak bisa dingin, mungkin takut alergi dan seterusnya, ya tetap pakai yang itu. Apa ibu? Rematik. Oh rematik. Rematik ibu ini. Sudah ibu? Paham sampai sini ibu ya? Ada lagi kendala? Nggak ada. Kemudian yang ketiga, air suci dan tidak mensucikan, ya, air suci tidak mensucikan. Yang pertama adalah air yang musta'mal. Air yang musta'mal yaitu air bekas dipakai, bekas dipakai. Yang bekas-bekas ini tidak bisa dipakai lagi ya ibu ya. Tidak bisa mensucikan. Bekas dimaksud di sini itu bisa bekas dipakai pada saat toharoh fardu. Ya, seperti bekas basuhan toharoh pertama. Misal ibu-ibu berwudu ya. Basuhan pertama misal membasuh muka, dari basuh muka ini, terus air tetes-tetesan dari sini turun lagi ke tangan atau mungkin ke ember ibu. Itu nanti termasuk air yang musta'mal, air suci dan tidak dia airnya zatnya suci ya, dibedakan ibu ya, air suci dan air najis. Air najis nggak bisa digunakan apa-apa lagi, buang saja. Kalau air suci masih bisa digunakan untuk mensucikan, baik itu membersihkan lantai, membersihkan apa lagi, siram-siram tanaman, itu masih bisa digunakan. Ibu ya, paham? Kalau dia itu air suci, tapi tidak mensucikan, artinya ini apa? Tidak bisa digunakan untuk mengangkatkan hadas kecil, tidak bisa digunakan untuk berwudu atau membersihkan, baik kita habis selesai buang hajat dan seterusnya. Itu ya. Maka dia itu tidak bisa digunakan untuk
berwudu atau bersuci dan seterusnya. Nah itu air yang musta'mal. Apa tadi air musta'mal ibu? Air yang air terkena panas. Air bekas. Oh, air bekas. Air terciprat ibu ini. Ya, air yang bekas, baik bekas toharoh, itu yang pertama. Yang kedua, sudah terpisah dari anggota tubuh. Jika berupa air bekas pakai tetapi masih menempel pada anggota tubuh, maka tidak termasuk kategori air yang musta'mal. Sudah terpisah dari anggota tubuh jika berupa air bekas pakai tapi masih menempel pada anggota tubuh, maka tidak termasuk kategori air musta'mal. Kalau kita berwudu itu kan masih menempel airnya ibu. Nah, itu bukan kategori air musta'mal yang menempel di tubuh kita itu. Nah, kalau ibu berwudu kan gak langsung kering kan? Nah, kalau langsung kering terlalu hangat badan ibu itu. Jangan ditensi bu, jangan. Ya, sudah. Kemudian yang ketiga, jumlahnya sedikit. Jika jumlahnya banyak, lebih dari 2 kula atau kurang lebih 217 liter, maka tidak dikatakan air musta'mal. Misal ibu pergi ke sungai, ya, ke sungai ngambil wudhu di sungai. Pernah ibu lihat sungai kan? Kok ragu ini? Pernah bu? Bapak-bapak? Ya, sungai itu kan luas bu. Apa namanya? Airnya itu sudah melebihi dari 2 kula. 2 kula itu 271 liter. Kalau di bak mandi itu 60 meter apa senti? 60 meter lah. 60 cm panjang, 60 cm lebar, kemudian dalamnya 60, semua 60. Ya, rata-rata seperti itu ininya. Apa ukuran dari 2 kula itu? Berapa bu? 60. Mudah dihafal bu? Bapak-bapak ya, itu air yang 2 kula. Jikalau ibu misal berwudu, katanya tadi tidak termasuk air musta'mal tadi itu, jumlahnya sedikit. Jika jumlahnya banyak, lebih dari 2 kula tadi itu, air bekas itu walaupun jatuh ke situ tidak menjadi air musta'mal. Misal ibu tadi kan kalau dia 1 ember satu ember ini, 1 ember, kira-kira 1 ember itu ada nggak ibu? 60 nggak ada, berarti dia air yang sedikit. Ibu berwudu, kemudian tetesan itu menempel di air tadi itu yang di ember, maka dia air 1 ember itu menjadi air musta'mal. Tapi kalau memang berwudu di sungai, di 2 kula, menetes pun dia ke bawah, dia tetap air yang suci, tidak termasuk pada air yang musta'mal. Air yang musta'mal yang lebih dari 2 kula itu menjadi air yang tidak bisa mensucikan apabila sudah berubah warna, rasa, dan bau. Apabila dia mungkin sudah lama nggak dibersihkan, ya, dan lama dibersihkan sampai ada jentik-jentik, mungkin ada yang mati jentik-jentiknya di situ, sehingga bukan hanya warna saja, baunya juga sudah menyengat. Itu tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu ibu ya. Atau mungkin karena lumut dan seterusnya. Lumutnya bau. Jadi ibu-ibu rahmatullah SAW, atau mungkin pas waktu kurban. Kalau kami di kampung itu kurban itu sisa-sisa apa namanya itu kalau di sini organ dalamnya sapi itu? Enggak, yang buat tempat penampungan sisa makanannya dia. Habis itu lagi itulah pokoknya. Apa itu namanya? Apa bu? Babat. Oh, ya. Babat. Bu Pur tahu. Nah itu. Jadi kan dia kan isinya pasti dibersihkan di sungai. Kalau kami di kampung itu dibersihkan di sungai. Dan dia itu kan ngalir dia semua sungainya. Sampai dari hulu sampai ke hilir, dia itu warna hijau bu. Wah, warna hijau. Kok bisa berubah ini air gitu? Warna hijau. Nah itu nggak bisa dipakai lagi. Sudah berubah warna, gitu ya. Yang pertama warnanya bening, kemudian warnanya hijau. Orang juga bisa gitu kan? Dari putih bisa jadi kok bisa hijau bu? Orang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Saya dulu itu putih bu, karena sering kena matahari hitam.
Nah itu ibu ya, paham air musta'mal tadi? Terlalu cepat apa ini bu? Sudah. Air musta'mal atau air bekas pakai itu tadi ya. Kalau lebih dari 2 kula maka tetap bisa dipakai. Jangan ibu terlalu ekstrim. Nanti ibu sama-sama wudhu di sungai, nanti menetes ini nanti air musta'mal. Sini kamu ke darat dulu baru balik lagi gitu. Enggak. Kalau banyak ya. Kalau di masjid-masjid kampung itu banyak ini bu. Kalau termasuk di kampung saya di Mandailing itu tidak seperti kita ada tempat duduk keran. Ya ada keran. Kalau di sana itu gini, satu kolam. Iya. Waktu saya anak-anak, waktu kecil dulu ibu, waktu sholat saya pakai waktu wudhu. Waktu sholat saya pakai kolam itu berwudhu. Tapi di luar sholat saya pakai waktu mandi. Kayak mandi kolam. Mandi kolam sendiri. Tapi airnya ngalir di kolam. Jadi ada pembuangannya. Nah gitu ibu ya. Paham ibu? Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan Bang? Nah, kalau mengalir kita tahu masih bisa dipakai. Dua kula itu. Masih bisa. Tapi dari segi adab kan nggak kurang lah, masih bisa kan, tetapi nanti terlalu lama pun nanti air musta'mal itu buat tetap ke situ nanti warnanya bisa beda itu nanti, atau berbusa airnya nanti. Ya kotoran ini kan kotor bu kita, kotor terus debu, nah itu pasti nanti berubah. Tapi mungkin kalau cuma satu orang yang kayak gitu mungkin masih bisa. Tapi memang harus dipastikan ukurannya itu 60 enggak. Takutnya kita itu ukurannya memang bukan 60 atau 59 atau 49, itu juga menjadi masalah nanti bu. Iya. 60 itu minimalnya bu, ya, bukan maksimalnya. Minimal 60. Makanya memang antisipasinya seperti itu, harus diperhatikan dan harus diketahui kalau kita berwudu itu ya jangan dibaknya langsung gini ya gitu, kecuali memang air 2 kula kayak kolam renang gitu bu. Kalau di sana kolam renang habis 100 orang pun keliling itu masih muat itu kalau kolam. Nah kalau di bak mandi kita itu kadang nggak sampai 60 kan, nggak sampai 60 cm maksudnya, bisa dia 60 cm panjang lebarnya tapi bukan 60, tingginya tidak 60. Nah gitu bu ya. Ada kan beberapa kayak bak mandi itu ada ukurannya ibu, 60 semua bisa, atau 60 70. Oh ya lebih luas. Nah itu asal jangan dia berubah warna, rasa dan bau. Paham ibu ya? Sudah sampai sini? Ya gimana ibu? Iya sebaiknya lebih pakai itu, hanya masalah ini ya, teknis saja itu, masalah teknis saja. Mau ibu pakai gayung, mau nyemplung ke situ, boleh di langsung tangan gini, boleh ya. Tapi nanti harus diperhatikan juga ibu ini. Memang ibu perhatikan ibu ya, 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi itu dalam kondisi air full dia. Misal full bu, airnya full. Dalam kondisi itu misal contoh saya buat ini air bukan bak mandinya ibu ya, walaupun bak mandinya 100 panjang, 100 lebar, 100 tinggi, kalau isinya cuma tetap bu. Untung ditanyakan ibu, saya hampir kelewat tadi. Nanti kan dikira ibu karena bak mandinya ini udah ukuran ini, berapapun airnya enggak gitu. Harus full ibu, bapak ya, harus full. Jadi misal 100 ini 100 panjang, 100 lebar, 100 tinggi, 40 cm lebih banyak.
dipastikan air itu harus penuh dia 217 liter itu. Mungkin nggak kita ngukur-ngukur di masjid itu Bu, kalau ada bak mandi ini kayaknya 215 liter. Tambahin dulu dua. Nggak mungkin kan Ibu. Nah itu masalah teknis. Jadi harus memang tetap harus pakai, walaupun bukan pakai keran, nanti pakai keran semua ibu-ibu nanti. Nah habis pakai gayung, diambil satu gayung itu ya Ibu. Memang harus itu teknisnya itu harus teliti kita. Kalau fikihnya harus teliti. Jadi dia itu 60 panjang, tinggi, lebar itu harus full airnya. Harus kebek istilah bahasa kerennya. Ya harus full. Jangan sampai setengah. Ukurannya pas 2 kula, tapi airnya yang diisi setengah. Kalau kolam di masjid, yang masjid kampung waktu di Medan itu banyak Ibu, masjid seperti itu. Itu full terus airnya itu. Luasnya mungkin segini Ibu, tiang kita ini. Jadi makanya 100 orang pun wuduk jejer itu bisa. Ya bisa. Jadi Ibu rahmat Allah SWT itulah teknisnya itu pakai gayung, jangan di situ. Kalau memang tidak bisa dipastikan air itu memang 2 kula. Ya, kecuali air sungai, di sungai. Ibu nyemplung pun di sini tidak apa-apa di situ. Kalau air sungai yang ngalir panjang dia banyak. Ya kan Bu, banyak airnya. Luasnya juga luas airnya, udah nyemplung di situ pun nggak apa-apa. Bersemedi Ibu di situ nggak apa-apa. Nyantai-nyantai dulu di air itu gini. Sambil menatap, saya buka puasa apa besok ya? Makan apa ya gitu? Itu suci ya. Itu yang air mustakmal itu air yang sedikit kurang dari 2 kula, kemudian ditetesi dengan benda yang lain atau air zat-zat toharoh, bekas-bekas toharoh kita. Sudah. Air yang kedua, air suci. Sudah dilihat lagi peta konsepnya Ibu. Ada lagi pertanyaan yang menjanggal? Ya, yang mengganjal? Enggak ada lagi. Ada. Air yang kedua, air apa Bu? Air yang bercampur dengan benda yang suci, yaitu air yang bercampur dengan benda suci, air yang sehingga larut, air yang tercampur benda suci hingga larut yang menyebabkan hilang sifat dasar air. Misalnya air yang tercampur teh sehingga berubah warna, rasa atau aromanya. Seperti yang saya sampaikan tadi Ibu. Ya, zatnya suci, air itu suci. Oh, kita puasa ya nggak ada air gelas ya, jangan dicontohkan. Misal ini air putih Bu, 1 gelas, air putih 1 gelas. Coba dibayangkan, dipikirkan secara logika. Air putih ditambahi Ibu gula, ya ditambahin sirup marjan. Warna apa mau Ibu? Ada yang hijau, ada yang merah. Oh, merah aja, merah ya. Merah dicampur merah. Ini enggak lagi sucikan. Tapi dasar airnya air putih itu suci apa enggak? Suci. Enggak mungkin kita pakai air yang mutanajis untuk minum kan Ibu? Iya. Air yang terkena najis mungkin enggak Ibu mau Ibu minum? Nah, berarti kan air suci ini putih ini. Dicampur dengan zat yang lain, dan zat itu zat yang suci. Zat yang suci. Gula seterusnya ditambah, itu tidak bisa mensucikan. Jangan dipakai air teh jadi wudhu, lengket semua. Nanti kok tiba-tiba saya dikerumunin semut sih, kayaknya aku terlalu manis deh katanya. Padahal tadi pagi baru nyuci muka dengan teh, bersirup. Apa? Air kelapa itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa namanya? Suci dia, air kelapa itu suci. Karena suci itu bisa diminum Ibu. Kalau nggak suci nggak bisa diminum. Contohnya apa Bu? Khomar, kan nggak suci. Bisa diminum Bu? Bisa. Hah? Khomar yang sekarang itu banyak yang dibusukkan Ibu. Dibusukkan khomar yang sekarang. Minuman keras maksudnya. Bukan, iya difermentasi terusnya. Ya. Jadi kalau air kelapa itu suci, dia itu tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai buat cuci baju, bukan buat apa lagi?
cuci muka. Jadi bukan SD kan nanti jadinya, jadi bukan degan, muka degan kan. Nah, itu ya, air yang suci. Nah, kemudian air yang mutanajis. Yang terakhir itu air yang mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Memang harus panjang waktunya memang ya. Masih satu ini. Nah, ini satu ini aja kita jelaskan. Sebelum nanti kita masuk kepada wudhu, setelah wudhu nanti langsung bab sholat. Hari ketiga nanti kita bab sholat langsung praktek ya. Biar ingat. Air yang mutanajis. Sudah, ini mutanajis ini Ibu, air yang mutanajis, air terkena najis. Air yang kurang 2 kulak, sudah 2 teori Ibu ya. Air yang kurang 2 kulak tadi, yang ukurannya berapa tadi? Yang di bawah 60 tadi itu, ya, maksimal itu. Maka dia terkena najis sedikit pun maka dia menjadi air mutanajis. Air 1 ember Ibu, misal ember anti pecah mereknya, promosi. Air yang mutanajis itu air yang 1 ember, misal jatuh tai cicak, buang hajat lah, ya. Shoot, pak, jatuh ke airnya. Jatuh, maka dia air mutanajis, tidak bisa dipakaikan bersuci, berwudu dan seterusnya, tidak suci lagi. Jadi ya, kalau dia kurang 2 kulak. Tapi kalau dia sekiranya tai cicaknya jatuh di sungai yang besar, nah itu enggak, hanyut dia Bu. Kalau dia berdiam juga itu jatuh dalam satu kolam, tidak menjadi air mutanajis. Yang menjadi air mutanajis kalau dia nanti itu berubah rasa, berubah warna, berubah bau, rasa, warna dan bau. Nah, itu ya. Jadi kayak yang saya sampaikan tadi, yang kasus kami di Mandailing itu, kalau kurban itu dicuci itunya di sungai sehingga airnya semuanya hijau. Karena kotoran sapi itu kan hijau warnanya. Jadi hijau semua, nah itu nggak bisa karena dia sudah merubah warna, baunya pun nggak berubah tapi warnanya sudah berubah, maka dia tidak bisa digunakan lagi. Atau rasanya juga sudah tak mungkin dirasakan ya. Atau mungkin air yang lainnya Ibu ya. Dan seterusnya. Mungkin air yang 1 kulak atau 1 kolam itu juga kan mungkin nggak diganti-ganti sehingga dia warnanya tetap, tapi baunya sudah beda. Nah, itu sudah nggak bisa digunakan. Diganti dengan air yang baru. Nah, itulah yang tidak bisa digunakan. Berarti yang bisa digunakan itu adalah air yang mutlak tadi, air yang mutlak. Dan alternatif lain yang air yang musammas tadi, ya, air yang suci dan mensucikan tapi makruh tadi itu. Bagaimana Ibu? Hukumnya ketidaktahuan. Misalnya air itu sebenarnya 1 kolam, tapi apakah tadi itu misalnya ada ikan, atau coba yang kecil itu kan buaya. Kalau sekiranya itu Ibu, kalau di hal ini ya, yang nggak tahu namanya yo nggak ini Ibu ya, nggak dihukumi. Misal air yang 2 kulak lah misalnya, ternyata di situ kencing kucing. Tapi kalau sekiranya Ibu masuk kamar mandi, gitu ya, kok bau ini kucing gitu, ya. Ibu cium nggak airnya itu? Ibu cium baunya dulu kan, masuk nggak ke bak, ya. Tapi kalau sekiranya airnya tetap tidak berbau, itu tetap digunakan. Jadi untuk hal seperti tadi itu kita nggak bisa prediksi, tapi kita harus mencek air yang akan kita gunakan dalam bersuci. Itu harus Ibu. Karena air yang kita pakai untuk bersuci mengangkat hadas kecil kita itu diperhatikan dulu. Airnya suci apa enggak ini? Nah, ya, dicek. Nah, kalau ada bau kencingnya kucing ya pasti dicek dulu airnya. Diambil 1 gayung, dicium. Kalau memang bau, udah nggak usah digunakan. Nah, mungkin kencing di dinding atau di apa itu sehingga baunya keluar. Seperti itu ya. Setiap kita mau bersuci maka air yang akan kita gunakan dicek. Ya, ayo untuk dicek. Mau Ibu?
Oh iya iya. Oh, ini perjalanan pesawat atau perjalanan semua ibu transport? Oh, ya, iya. Boleh boleh ibu boleh. Terus yang kedua, kalau memang alternatifnya seperti itu, mungkin di pesawat kan nggak bisa kita buat pakai apa namanya? Pakai air yang banyak, kecuali di bis ibu ya, bisa dia tempat keluarnya ada kalau bis kan. Atau mungkin di kendaraan nggak bisa lah. Nah, bisa alternatif dua, seperti itu juga bisa. Yang kedua itu tayamum saja. Nah, langsung tayamum, karena memang tidak memungkinkan memakai air. Nah, sama seperti halnya sholat bu ya, sholatnya di kalau perjalanan jauh itu nggak ketemu masjid, nggak istirahat atau apa, mungkin sopirnya nggak ini istirahat dulu pak, nggak kejar buruan ini. Nah, kita nggak mungkin ini piting sopirnya berhenti nggak, enggak kan? Nah, sudah sholat ikutin kiblat. Jadi tetap pakai itu boleh ibu, pakai itu boleh, tapi dipastikan jangan sampai tercampur serta air mudah najis tadi itu. Jadi spraynya itu gitu kan. Nah habis itu nanti jangan sampai ada zat-zat yang menyentuh ke tangan lagi, yang kotor yang atau yang najis gitu ya, atau dibersihkan dulu. Atau tayamum, lebih simpelnya tayamum langsung aja ya, tayamum ditempel di mana, di kaca atau di apa. Nah, nanti cara tayamum saya ajari. Ibu sudah bisa cara tayamum? Bisa tayamum ibu bisa? Bisa nggak bu? Kalau nggak bisa saya ajari. Nah, ya nanti saya ajari ya. Di pertemuan terakhir sekaligus kita praktek sholat ya. Hah? Di sini jam 10 udah diburu-buru. Jam 10 harus selesai. Oh hari Jumat. Oh enggak apa-apa. Jumat di Mafiro berarti. Iya, di Mafiro. Jam 10 sampai jam 11 sampai jam 12. Yang depan dulu bu ya. Iya bu, iya. Iya ibu ya. Jangan dipanggil Pak Ustadz bu, le gitu aja. Diulang dulu ibu. Awal ke rumah orang. Hah? Oh, airnya itu ini suci apa najis sudah ibu? Oh tidak tahu airnya. Oh iya sudah bisa sudah. Jadi gini bu, kasusnya itu ibu ini bertamu, misal ke rumahnya Yusuf lah bertamu. Nah, saya nimba air cuma setengah. Misal baknya memang besar tapi airnya setengah gitu. Dipastikan tidak kurang dari 2 kula gitu lah, air yang sedikit. Dipastikan air sedikit. Nah setelah itu karena air yang sedikit ini saya tidak bisa pastikan ini suci apa enggak gitu. Bisa nggak saya pakai? Nah, itu sudah di luar kita ibu. Itu boleh dipakai. Nah, tapi kalau intinya tadi itu air yang sedikit itu, kalau ibu lihat di dalam air ada satu benda atau zat yang mungkin bisa diidentifikasi sebagai itu kotoran hewan atau apa yang berupa najis, itu jangan dipakai. Nah, alternatifnya apa ya tayamum itu? Ya, atau mungkin cari tempat lain dulu air. Kalau nggak ada air lagi baru. Itu ya. Jangan terfokus pada di rumahnya itu Yusuf terus cari sungai, cari apa. Tayamum itu kan gitu ibu, cari dulu air. Udah capek nggak dapat baru tayamum. Atau mungkin ada air tapi keperluan yang lebih mendadak maka dipakai tayamum. Nah itu ya. Jadi kalau sekiranya tidak dipastikan tidak ada zat di dalamnya itu apapun sedikit di situ, maka bisa dipakai, ibu ya, bisa dipakai. Paham ibu? Pakai apa? Pakai gayung? Ya, harus pakai gayung ibu.
kalau pakai tangan nanti ibu juga bisa, tapi takutnya nanti sisa-sisa uang, sisa berwudu kita itu jatuh ke situ. Jadi nanti untuk air kondisi ini ibu, kondisi yang ibu sampaikan itu harus hati-hati, jangan sampai meluber air yang di luar masuk ke dalam. Jadi hati-hati, gitu ibu ya. Paham ibu? Monggo ibu. Makasih. Ini seperti itu tadi ya. Kalau kita ke desa biasanya mungkin lebih dari 2 bulan kamar mandinya, steamnya ini. Tapi di dalamnya itu ada ikannya. Oh iya. Ya. Ikan itu ibu. Untuk kamar jentik-jentik. Iya ibu. Saya masih mau jelaskan. Ikan itu ibu hewan itu ya. Ikan itu hidup lah sih. Ya, kalau ikannya mati otomatis sudah jadi kayak apalagi berubah warna. Nah, tapi kalau masih hidup tidak apa-apa ibu. Ya, dipakai aja. Karena itu zat yang suci ya. Gimana? Ada kotorannya Ustaz. Jadi ini bu, segala sesuatu yang di laut itu kan suci. Sudah di air itu suci. Jadi hewan-hewan kita itu semuanya yang berjenis air, yang air itu suci, kecuali yang buaya kan 2 alam ya buaya ya. Yang 2 alam yang enggak, yang 2 alam. Itu ya. Jadi boleh. Tapi kalau sekiranya sudah kelihatan ada itu ibu, terdeteksi itu kecil-kecil itu di samping-sampingnya. Iya kan? Apa itu ibu? Itu baru nggak bisa. Tapi kalau memang jernih airnya, tambah ikan nggak apa-apa. Gimana? Itu mendeteksinya yang itu ibu, yang kotor-kotoran yang kecil-kecil ada kayak pasir di bawah itu kan ada biasanya itu. Itu nggak usah dipakai lagi. Itu kotoran ikan itu. Oh, tak kira tanah itu. Tak kira tanah resapannya air ke bawah. Jadi ibu, misalnya ibu ya, ini baknya ada ikan di dalam. Kalau dia tidak ada kotoran-kotoran kayak model-model pasir yang menyatu sehingga membentuk garis-garis, itu tidak apa-apa dipakai. Kalau ada tidak usah dipakai, gitu ya. Kalau ada, misalnya air bersih, satu ember baru saya ambil, terus saya taruh ikannya di situ, itu tidak masalah, ya. Karena ikan bukan najis. Tapi ibu setelah wudhu, ikannya jangan diambil, nanti kecarian orang-orang. Enggak ibu, mau Ustaz tanya tadi untuk yang air sungai itu kalau sudah berubah warna kan nggak boleh dipakai untuk bersuci. Nah ini kalau misalnya air sungai yang habis hujan itu kadang-kadang kan agak coklat-coklat muda gitu itu, atau air di daerah tertentu kan kadang kalau kita pas ke daerah di pelosok itu kan airnya bukan bening gitu loh, airnya agak susu coklat gitu, itu boleh dipakai apa enggak? Saya nggak tahu ya rasa air itu susu coklat apa enggak itu. Nah ini ibu, ada pengecualian ibu ya. Belum, tadi kan masih pertanyaan, belum saya jelaskan pengecualiannya. Nah, pengecualian dari air itu, air yang bercampur tadi itu, air yang suci tercampur, itu masuk pada air yang suci bercampur benda suci. Nah, beberapa kondisi itu dikecualikan. Yang pertama itu yang air yang tercampur tanah itu, ya air yang tercampur tanah. Karena alasannya air yang tercampur tanah dapat dihukumi suci. Tanah suci ibu, tanah itu kan suci bu. Kecuali memang najis tadi itu, kotoran sapi itu kan memang zatnya sudah najis. Tanah kan zatnya dia suci, sehingga dia tercampur pun dengan air tidak merubah zat air itu. Kalau dia kotoran itu najis, ya tercampur dengan yang suci menjadi najis. Kalau tanah dia itu suci, bercampur dengan bercampur dengan air juga dia tidak merubah zatnya air. Gitu ya. Tapi bisa digunakan, tetap suci dia. Tapi monggo. Masukan apa ini? Bak. Jadi misalnya kita di dalam berwudu di masjid,
Nah di masjid itu kan sebelum kita masuk ke tempat duduk itu ada kolam kecil, kita buka itu ada air kan misalnya. Nah habis itu baru sholat, baru berwudu. Nah tapi waktu kita keluar itunya masih agak kotor gitu Ustaz. Kata Ustaz ada jentik, ada apa? Nah itu jadi batal lagi. Itu bagaimana ya Ustaz seperti itu? Hadasnya tidak batal ibu, tapi zat yang menempel, air yang menempel di kaki ibu itu air yang tidak suci. Air yang suci. Gini bu, air yang tempat kaki tadi itu tidak bisa digunakan wudu. Sudah satu ya, sudah sampai sini bu. Air yang diinjak tadi itu tidak bisa digunakan wudu, tidak bisa digunakan mensucikan atau mengangkatkan hadas kecil. Sudah. Tapi kalau sekiranya dilewati, kan tadi itu termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Dia zatnya tetap suci. Airnya itu yang kita lewati itu tetap suci. Tapi dia tidak mensucikan, tidak bisa digunakan wudu. Dilewati tidak masalah, tapi jangan dipakai untuk paham ibu? Iya. Kalau saya kadang ketemu masjid seperti itu, saya ndak bawa satu ini dulu, bawa satu gini atau ada aqua atau apa botol gitu. Setelah nanti saya lewatin, saya cuci kaki lagi. Karena alasan kesehatan. Nah, itu karena dia itu kan air yang suci yang tidak mensucikan itu sudah bercampur dengan zat yang lain. Kita zatnya nggak tahu kita. Ya. Hatta di situ ada kotoran. Kalau ada kotoran menjadi air yang mutanajis, harus dibersihkan. Tapi itu tidak membatalkan wudhu kita ya? Tidak, yang membatalkan wudhu itu nanti ada di halaman ketiga, ibu ya. Yang membatalkan wudhu ada 5, yaitu tidur tidak keluar sesuatu dari kubul atau dubur, atau put itu. Suaranya, identifikasi suara atau gitu ya. itu batal. Tidur tidak sesuai dengan pada tempatnya, bersandar gini sehingga kita nggak sadar waktu tidur itu tanpa sengaja suara rudalnya keluar bung bung. Salah satu rudal yang tidak pernah menghancurkan tapi menjauhkan orang. Kemudian itu yang kedua, ya yang pertama itu. Nah yang kedua tidur tidak tepat pada duduknya. Yang ketiga, kenapa? Yang ketiga ibu, sudah yang ketiga apa di situ saya tulis urutannya apa ibu? Yang ketiga pingsan, hilang akal, ya, hilang akal. Yang keempat dia itu bersentuhan laki perempuan. Yang kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan sengaja. Ya, mau kita sendiri atau mau ke orang lain. Yang penting itu batal. Misal bu, itu misal gini ibu. Ini susahnya kalau saya ngomong sama ini masih kecil, ini ilmu ini masih kecil belum pengalaman itu gawat. Jadi gini ibu sudah berwudu. Nek mau pipis kata cucu lah. Mesti ibu atau mungkin saya punya anak, saya aja lah contohnya, nggak usah ibu lah. Saya punya anak, saya punya anak. Mamanya sudah wudu. Udah wudu, ayahnya ini udah wudu, abinya ini udah wudu ini. Terus calon ibunya masih masak repot. Tiba-tiba mencret anaknya. Anak saya ini mencret bu, harus dibersihkan ya kamar mandi. Selain tangan saya terkena najis, saya menyentuh kubul dari anak saya, dubur atau kubul itu. Kan nangis lah, misal nangis, gitu nangis misal. Terus Abi kata istrinya ini, kata Umi tadi itu, Abi aku masih masak tolong ya. Iya dek. Ibu ini misal ya, misal ini bu, kan calon suami yang pengertian. Iya dek sebentar ya, itu batal, menurut saya batal. Nyentuh soalnya ibu ya, mau sendiri atau mau orang
orang lain, anak dan seterusnya. Paham ibu? Pakai sarung tangan. Kalau pakai alas nggak apa-apa. Ustaz, kalau misalkan kita butuh dengan air mineral seperti aqua gitu bisa? Boleh. Boleh ya? Boleh, suci. Tapi misalkan Asal jangan dicampur teh ibu tadi. Sirup. Terus? ya itu tadi misalkan apakah jumlahnya nggak dibatasi kan? Oh enggak ada batasan. Enggak ada batasan. Air sedikit itu enggak ada batasan. Air yang banyak yang ada batasan. 60 atau 217 liter itu. Tapi jangan ibu wudhu pakai teh pucuk harum. Nggak bisa. Teh pucuk harum. Atau pakai Sprite nggak bisa. Ya. Atau pakai Coca-Cola nggak bisa. Atau pakai apa lagi bu? Es campur atau es daun. Es terus ibu dari tadi. Atau salad buah ya. Sudah ibu, itu dulu ya. Udah. Insya Allah besok kita akan membahas. Jadi, Belum selesai. banyak. Gimana ibu? Oh ya. Terus? Tidak membatalkan wudhu, cuman dibersihkan aja tangan nanti, dicuci lagi, ya. Cuman tidak batal wudhu. Pak Ustadz mau tanya, sekarang kan bulan puasa, terus kita mau buka puasa nunggu maghrib di masjid, terus kita dikasih takjil, kita makan kue, makan minum air putih, padahal kita sudah punya wudhu, itu boleh atau enggak? Oh ya, ini juga harus dipahami ibu ya. Makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau ibu misal, ini terakhir ibu ya, ini sudah ibu kita tutup. Nanti ibu-ibu punya aktivitas ini. Besok lagi disimpan pertanyaannya besok. Besok nggak ceramah kok, enggak curhat aja kita gini ya. Enak gini kan bu? Gini ibu ya. Misal datang ibu ke Baitur ini pakai makan kurma gorengan, terus dan seterusnya, banyak lah pokoknya makan. Terus nggak usah berwudhu lagi, nggak apa-apa, itu nggak batal wudhu. Tapi ibu harus berkumur-kumur. Alasannya kenapa? Karena nanti pas sholat Allahu Akbar nempel kurmanya ibu sama gorengannya. Gitu. Wah, ya. Jadi kalau sekiranya udah berkumur-kumur masih ada yang nempel. Ibu gini, keluar. Jangan ditelan bu. Kalau ibu telan batal sholatnya. Jadi dikeluar, begini. Jangan ngambilnya cuma gini aja bu, gini ya sudah selesai. Jangan itu ya. Iya. Bapak ya, Pak Bagus yang gitu ya Pak Bagus ya. Pak Bagus suka kurma yang gorengan. Kalau ditelan batal karena makan jadinya keluar dari ini, melewati ini nanti batal. Atau mungkin ibu minum es dawet. Es dawet manisnya masih ada kalau nggak berkumur-kumur, sehingga gitu. Itu batal. Jadi diantisipasi berkumur wudhunya tetap. Wallahu a'lam bishawab ya. Iya. Atau pakai tisu itu. Gitu ya. Nggak apa-apa, makan minum nggak apa-apa, yang penting habis mau sholat itu berkumur. Iya, pakai yang manis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal jangan pas sholatnya ibu makan dan minum, itu aja intinya. Intinya itu ya, pas sholat jangan makan dan minum. Ada bu di Instagram itu gitu. Malaikatnya bingung. Gimana bu? Gimana? Oh, kalau ibu tidurnya gini, itu otomatis nggak usah berwudu. Tapi kalau ibu sender gini, sedikit halus, gitu. Itu nanti berwudu. Kenapa? Karena kalau gini itu posisi yang baik bu. Bawah kita ini rapat, jadi otomatis nggak keluar angin. Kalau gini bu, ada celahnya. Jadi angin itu nanti nggak ini, paham yuk ya? Asal ini jangan menempel.
Udah. Pertanyaannya disimpan, besok lagi. Ya. Ibu-ibu ini. Sudah, saya nggak usah buat peta konsep ya. Buat ini aja, buat nanya-nanya. Sudah Ibu ya? Nah, sudah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat. Janjinya kita dari itu 10:30. Udah lebih nih Bu ya. Besok kita lamakan. Sudah. Besok kita lamakan atau mungkin setelah Ramadan kita lanjut. Nah, ya, itu ya. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya jadi ibu-ibu yang soleh dan solehah, kecuruan semuanya, bermanfaat dunia dan akhirat, kemudian diberikan kesehatan, luas rezeki, panjang umur, sallallahu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, apabila ada yang saya sampaikan salah atau keliru, itu datangnya dari saya sendiri. Tapi kalau ada benarnya semuanya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.